Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Masuki musim penghujan, ratusan warga desa Banyu Urip masih mengalami krisis air bersih. Jambret ibu rumah tangga seorang pemuda diringkus polisi. Meresahkan karena kerap memangsa unggas, petugas damkar di Lombok Barat tangkap seekor biawak dari rumah warga. Balai Taman Nasional Gunung Rinjani memastikan tidak ada penambahan kuota seperti yang dituntut oleh para pengelola jasa wisata pendakian Rinjani. Pihak TNGR menyatakan kuota pendakian tidak dapat ditambah secara spontan, namun membutuhkan kajian ilmiah untuk menghitung daya tampung Gunung Rinjani. Pengelola menetapkan 700 orang per hari yang terbagi dalam 6 jalur pendakian, mulai Senaru, Torean, Sembalun, Timbanuh, Aiberi, dan Tete Batu. Penambahan kuota Rinjani dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi lingkungan dan merusak ekosistem di dalamnya. Kuota ini kurang ya. Artinya kita kuota ini berdasarkan kajian, bukan kita ini juga. Ini kajian yang sudah dilakukan dan kajian mengatakan sebanyak itulah sekitar 700-an itu. Ya, itu dibagi menjadi 6 jalur destinasi dan itu yang kita gunakan. Artinya bahwa kalau ada penambahan kuota itu perlu ada kajian balik. Artinya kita melihat lagi daya dukung, daya tampung kawasan itu sendiri. Saya rasa kita bersama-sama bahwa kita tidak ingin kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani ini jadi pasar. Dan orang tidak akan nyaman, tadi disampaikan oleh Pak Sekda juga bahwa kita ingin kenyamanan, keamanan daripada pengunjung itu sendiri. Balai TNGR berharap masyarakat turut menjaga kelestarian kawasan Rinjani dengan mematuhi regulasi yang ditetapkan agar Rinjani tetap menjadi salah satu destinasi yang ramai didatangi wisatawan setiap tahun. Dari Kota Mataram, Emi Kusuba melaporkan. Ratusan hektar lahan kering di 3 kecamatan mulai dibuka dan dikelola menjadi lahan produktif oleh Dinas Pertanian Lombok Barat. Pada tahap awal, pembukaan lahan tidak produktif itu dilakukan di Kecamatan Gerung, Kuripan, dan Sekotong dengan luas 300 hektar. Di Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung misalnya, Pemda mengaktifkan seluas 126 hektar lahan untuk meningkatkan hasil produksi lahan pertanian di wilayah itu. Optimalisasi fungsi lahan dilakukan pemerintah dengan memperbaiki saluran irigasi, menyiapkan penampungan air, dan penyediaan mesin penyedot air untuk mengairi lahan. Selain meningkatkan taraf hidup masyarakat, langkah itu juga untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian yang semula 1 kali menjadi 2 kali masa tanam. Untuk meningkatkan hasil produksi tanaman padi dengan meningkatkan indeks pertanaman yang tadinya hanya tanam 1 kali, sekarang bisa tanam 2 kali sampai 3 kali lipat. Tentunya nanti akan ada hasil panen 2 sampai 3 kali lipat. Kami menyedot air kurang lebih dari 300 meter dari sungai ke bak penampungan pertama. Selanjutnya dari bak penampungan pertama kami salurkan lagi sejauh 2 kilo. Pipanya udah kami terpasang 2 kilometer sehingga bisa mengairin lahan sawah 134 hektar. Luas lahan sawah di sini adalah sebesar 250 hektar. Petani optimis dapat meningkatkan produksi mereka dengan ketersediaan air yang cukup. Masyarakat petani kami sangat-sangat antusias menerima program ini karena sedulunya kami berlangganan saat gagal panen, gagal tanam. Sekarang kami bisa nanam padi sampai bahkan kemungkinan sampai 3 kali. Tapi cita-cita kami cuman nanam 2 kali, itu merupakan sudah cukup bagi kami. Tapi kalau memang airnya lebih, kami kadang-kadang bisa nanam pagi sampai 3 kali. Optimasi lahan kering ini diharapkan dapat mendukung program ketahanan pangan yang digulirkan pemerintah serta berdampak langsung bagi peningkatan ekonomi keluarga para petani di daerah.
Hairul Amri dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah membentuk Brigade Pangan untuk mendukung swasembada pangan nasional yang digulirkan pemerintah pusat. Sebanyak 12 kelompok Brigade Pangan dibentuk di 3 kecamatan, yakni Praia Barat Daya, dan Pringgabaya. Selain melibatkan petani konvensional, Brigade Pangan juga melibatkan petani muda untuk mendukung program pertanian modern berbasis bisnis dan teknologi. Brigade Pangan juga bertujuan untuk mendukung peningkatan produksi pangan di daerah. Nah, nanti mereka yang akan mendesain sistem pertanian itu dengan teknologi pertanian, sehingga diharapkan dengan Brigade Pangan ini produktivitas pertanian kita bisa meningkat karena beberapa teknologi budidaya. Melalui Brigade Pangan, Pemda ingin menumbuhkan semangat generasi muda untuk menjadi petani milenial serta meningkatkan ekonomi para petani di daerah. Lukmanul Hakim dan Redi Sulhi melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Berita Daerah hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Listia Widya berterima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.